Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Atifah, NIM H04219007 dari kelas A mata kuliah Planktonologi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu review jurnal dengan judul jurnal yaitu Keanekaragaman Zooplankton di Perairan Pesisir Yapen Timur, Papua. Penulis Calvin Paiki, John D. Kalor, Arvina Indrayani, dan Isiar Dimara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi pelimpahan dan keanekaragaman zooplankton di perairan pesisir Yapen Timur. Metodologi. Terdapat 15 titik pengambilan sampel di perairan pesisir Yapen Timur, Kepulauan Yapen pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2016. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Ini merupakan peta lokasi penelitian di perairan pesisir distrik Yapen Timur, Kepulauan Yapen, Papua. Dapat dilihat dari gambar tersebut, terdapat 15 titik pengambilan sampel zooplankton. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk pengambilan sampel terdiri dari bungonet modifikasi lebar mulut jaring 60 cm dan panjang 100 cm atau 1 meter. Lalu mesh dengan ukuran kurang dari 60 mikrometer dengan penampungan yang terbuat dari botol flakon berukuran 50 ml yang digunakan untuk menampung air. Selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk penelitian di laboratorium. Terdiri dari Sedgwick Raptor dan mikroskop inverted. Sedgwick Raptor merupakan alat untuk meneliti plankton yang bentuknya seperti prekarat, sedangkan mikroskop inverted merupakan mikroskop untuk meneliti benda-benda mikro seperti bahan, kultur sel, dan air. Lalu bahannya sampel zooplankton itu sendiri sebanyak 1,5 ml dengan pengawetan sampel menggunakan formalin 4%. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama, kelimpahan. Penentuan kelimpahan plankton ditentukan berdasarkan pencacahan pada Sedgwick Raptor dengan satuan individu per liter atau IND per L. Lalu kemudian dikonversi ke dalam IND per meter pangkat 3. Kelimpahan plankton menggunakan rumus APHA yaitu N sama dengan T per L kali P besar per P kecil kali P besar per P kecil dikali 1 per W, di mana N merupakan jumlah plankton per liter, P luas Sedgwick Raptor, L luas lapangan pandang, P besar jumlah plankton yang tercacah, P kecil jumlah lapangan pandang yang diamati, P besar volume sampel air yang tersaring sebanyak 50 ml, P kecil volume sampel plankton pada gelas penutup dengan satuan mililiter. Lalu W volume sampel plankton yang disaring sebanyak 50 liter. Selanjutnya adalah keanekaragaman. Keanekaragaman jenis biota di lokasi penelitian dihitung dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon Wiener yang dirumuskan sebagai berikut. PI in PI, di mana PI sama dengan NI per M, di mana H petik atas merupakan indeks keanekaragaman, NI merupakan jumlah individu jenis PI, dan N merupakan jumlah total individu. Yang selanjutnya adalah keseragaman. Keseragaman yang terdapat pada setiap titik dapat dihitung dengan menggunakan indeks keseragaman SMS, yaitu sebagai berikut. E sama dengan H petik atas per H petik atas max, di mana E merupakan indeks keseragaman, H petik atas merupakan indeks keanekaragaman, lalu H petik atas maksimal sama dengan in S, di mana S merupakan, selanjutnya adalah dominasi. Dominasi jenis ditentukan dengan menggunakan indeks dominasi, yaitu dengan menggunakan rumus D sama dengan NI per N pangkat 2, di mana D merupakan indeks dominasi, NI merupakan jumlah individu spesies GI, dan N merupakan jumlah total individu. Yang terakhir yaitu analisis geostatistik. Analisis data geostatistik digunakan untuk membuat peta sebaran kelimpahan zooplankton secara spasial di perairan. Analisis geostatistik dilakukan dengan mentransformasi hasil penelitian ke dalam titik koordinat
diikuti oleh permodelan spasial berdasarkan geostatistik grading dikenal dengan grading metode. Lalu, koordinat transformasi data dilakukan dari geodesi data yang terdiri dari degree, menit, second, atau DMS ke dalam numerik window koordinat berdasarkan rumus numerik value terdiri dari lat dan long sama dengan degree ditambah minute ditambah second per 60 per 60. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada komposisi zooplankton. Berdasarkan hasil tabulasi mikroskopis, komposisi dan analisis komunitas zooplankton pada tabel 1 didapatkan 34 spesies zooplankton dari 6 kelompok yang terdiri dari Crustacea sebanyak 28 spesies, dari kelompok ubur-ubur sebanyak 2 spesies, dari kelompok Rotifera sebanyak 1 spesies, dari kelompok Dictyophista dan Polygyl sebanyak 1 spesies, dan Monogonata sebanyak 1 spesies. Komposisi spesies tertinggi ditemukan oleh kelompok Crustacea, yaitu sebanyak 28 spesies, dan yang terendah ditemukan dari kelompok Rotifera, Dictyophista, Polyhymenoporea, dan Monogonata yang masing-masing terdiri dari 1 spesies. Tingginya komposisi kelompok Crustacea dikarenakan Crustacea mampu menyebar pada wilayah yang luas, serta mampu beradaptasi dengan baik pada kondisi perairan yang ekstrim. Dan selain itu, kelompok Crustacea dari kelompok Copepoda yang tergolong ke dalam ordo Calanoidea dan Harpacticoida merupakan holoplankton yang berukuran kecil dan mendominasi semua perairan laut. Ini merupakan tabel komposisi zooplankton di perairan pesisir Yapen Timur, di mana kelompok Crustacea merupakan kelompok dengan spesies yang mendominasi pada perairan tersebut, yaitu berjumlah 28 spesies. Yang kedua, ada dari kelompok ubur-ubur terdiri dari 2 spesies, yang ketiga dari kelompok Rotifera terdiri dari 1 spesies, yang keempat dari kelompok Dictyophista terdiri dari 1 spesies, yang kelima kelompok Polygyl terdiri dari 1 spesies, dan yang terakhir dari kelompok Monogonata terdiri dari 1 spesies. Jika dijumlahkan dari semua kelompok tersebut terdapat 30 spesies yang terdapat pada. Selanjutnya adalah kelimpahan zooplankton. Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 1, ditemukan kelimpahan zooplankton di 15 titik pengamatan dengan total kelimpahan 856.688 individu per meter pangkat 3 dengan nilai rata-rata 57.113 individu per meter pangkat 3 dan berkisar antara 31.210 sampai dengan 82.166 individu per meter pangkat 3. Kelimpahan zooplankton yang ditemukan di perairan pesisir Yapen Timur sangat tinggi. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian memiliki banyak sedara yang berasal dari daratan dan banyak dimanfaatkan oleh plankton, terutama zooplankton. Faktor lain yang menyebabkan tingginya kelimpahan zooplankton yaitu lokasi penelitian secara langsung berhubungan dengan Pasifik di utara Papua, sehingga banyak mendapat suplai nutrisi. Selain itu, Hartoko 2000 menyatakan bahwa perairan Papua berpotensi upwelling sangat tinggi, sehingga memiliki ekosistem perairan yang subur dan potensi perikanan yang sangat tinggi. Ini merupakan diagram kelimpahan zooplankton di perairan pesisir Yapen Timur. Bisa dilihat dari diagram tersebut bahwa kelimpahan zooplankton tertinggi berada pada titik 11, yaitu sebanyak 82.166, sedangkan kelimpahan zooplankton yang terendah terdapat pada titik 8, yaitu sebanyak 31.000 zooplankton. Distribusi spasial kelimpahan zooplankton pada gambar 2 ditemukan rata kelimpahan zooplankton tertinggi yaitu pada bagian yang berwarna merah, yaitu terdapat di sebelah barat dekat pantai, sedangkan yang terendah yaitu yang berwarna biru, yaitu di tengah laut, di tengah menuju ke arah laut. Hal ini dikarenakan di lokasi penelitian terdapat 4 sungai, yakni Karenuni, Dawai, Mereruni, dan Sorowai di sekitar lokasi penelitian, sehingga menghasilkan banyak nutrisi yang terdiri dari nitrat, fosfat, dan silikat, yang menopang pertumbuhan fitoplankton sangat baik. Hal ini sangat menguntungkan bagi zooplankton.
Muara sungai terdapat banyak nutrien yang terbawa arus sungai ke arah laut yang sangat menguntungkan plankton. Prasetyadi 2004 dalam Adinugroho et al. 2014 menyatakan bahwa penambahan zat hara dari sungai akan menyebabkan pertumbuhan fitoplankton dengan baik. Keadaan ini akan menguntungkan zooplankton. Selain itu, hal ini sejalan dengan Huta Barat dan Evans tahun 2012 yang menyatakan bahwa faktor ketersediaan makanan merupakan salah satu komponen penting terhadap keberadaan zooplankton di perairan. Ini merupakan suatu gambaran distribusi kelimpahan zooplankton di perairan pesisir Yapen Timur secara spasial. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada gambar ini terdapat zona yang berwarna merah, yaitu zona yang memiliki kelimpahan zooplankton paling banyak, yaitu di dekat pantai di sebelah barat. Sedangkan pada zona yang berwarna biru, ini merupakan kelimpahan zooplankton yang terendah, yaitu di daerah tengah menuju ke arah laut. Selanjutnya adalah diversitas zooplankton. Indeks keanekaragaman zooplankton pada gambar 3 ditemukan berkisar antara 3,10 sampai dengan 3,60 dengan nilai rata-rata 3,35. Indeks keseragaman zooplankton ditemukan pada gambar 3 berdasarkan hasil analisis ditemukan berkisar antara 0,83 sampai dengan 0,91 dengan rata-rata 0,88. Indeks keseragaman menunjukkan tingkat keseragaman jumlah tiap jenis tersebar merata di semua titik pengamatan dan tidak ditemukan kecenderungan dominasi spesies dalam komunitas. Indeks keseragaman dihitung guna mengetahui berapa besar kesamaan penyebaran jumlah individu pada tingkat komunitas zooplankton, baik pada setiap titik pengambilan sampel. Indeks keseragaman yang mendekati 1 menunjukkan keseragaman antar spesies tergolong merata, sedangkan bila mendekati 0 menunjukkan keseragaman antar spesies tergolong rendah. Berdasarkan hasil analisis indeks dominasi pada gambar 3, ditemukan nilai indeks berkisar antara 0,04 sampai dengan 0,07 dengan nilai rata-rata 0,05. Nilai indeks yang ditemukan mengindikasikan tidak terdapat adanya kecenderungan jenis yang mendominasi dalam komunitas. Nilai indeks dominasi mendekati 0 menunjukkan tidak terdapat jenis yang mendominasi, sedangkan bila mendekati 1 menunjukkan terdapat dominasi jenis tertentu dalam komunitas. Ini merupakan gambaran keanekaragaman, keseragaman, dan dominasi zooplankton di perairan pesisir Yapen Timur. Dapat dilihat yang diagram yang berwarna hijau merupakan keanekaragaman, yang berwarna biru merupakan keseragaman, dan yang berwarna kuning merupakan dominasi zooplankton di perairan pesisir Yapen Timur. Kesimpulannya adalah zooplankton yang ditemukan di perairan Yapen Timur, Papua, terdiri dari 6 kelompok dan 34 spesies dengan jumlah spesies tertinggi ditemukan oleh kelompok krustasi lain. Lalu total kelimpahan zooplankton sebanyak 856.688 individu per meter pangkat 3. Kelimpahan tertinggi ditemukan di sebelah barat berdekatan dengan daratan. Rata-rata indeks keanekaragaman yaitu 3,35 yang mengindikasikan tingkat kestabilan komunitas serta tekan lingkungan berada pada kondisi yang sangat stabil sehingga mendukung berbagai organisme yang terdapat di dalamnya. Sekian presentasi materi review jurnal dari saya. Apabila ada kurang atau salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.